SEN tersangka kasus korupsi RPH Kota Malang berhasil dibekuk petugas Kejaksaan Negeri Kota Malang setelah setahun lebih menjadi buronan. Tersangka ditangkap di Surabaya dan kini menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Kota Malang. Inilah video detik-detik penangkapan SEN, tersangka buronan kasus korupsi RPH Kota Malang di Surabaya beberapa hari lalu. Perempuan berusia 49 tahun ini ditangkap setelah setahun lebih menjadi buronan. Usai ditangkap, tersangka langsung dikeler ke tahanan Kejaksaan Negeri Tinggi Surabaya untuk dilakukan penahanan, sehingga tersangka tidak kembali melarikan diri. Tersangka akan ditahan untuk 20 hari ke depan. Kasih Intel Kejaksaan Negeri Kota Malang Eko Budi Susanto mengatakan, tersangka SEN ditangkap setelah setahun lebih menjadi buron. Tersangka ditangkap setelah terlibat kasus korupsi yang melibatkan mantan PLT Kepala RPH Kota Malang yang merugikan negara sebanyak 1 miliar lebih. Tersangka SEN akan dijerat dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 18 subsidiar pasal 3 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan pidana korupsi dengan ancaman kurungan penjara seumur hidup. Sebelumnya kasus dugaan korupsi di RPH Kota Malang bermula ketika adanya pengemukan sapi di RPH, di mana tersangka SEN menyediakan sapi ternyata tidak sesuai dengan jumlah yang disepakati. Kasus tersebut kemudian ditangani Kejari Kota Malang dan berhasil menangkap sejumlah tersangka, sedangkan SEN berhasil melarikan diri dan baru berhasil ditangkap beberapa hari yang lalu. Kami melakukan penangkapan terhadap tersangka SEN. Adapun penangkapan itu dilakukan di Kejaksaan Negeri Surabaya. Pada waktu itu tersangka SEN sedang dilakukan tahap 2 atau pelimpahan tersangka dan barang bukti oleh penyidik Polda Jawa Timur kepada jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Surabaya. Adapun kasus posisi dari tersangka SEN ini adalah pada mulanya pada bulan November 2017 itu ada pertemuan dengan PLT PDRPH Saudara DD. Nah, adapun pertemuan itu yaitu membahas mengenai pengadaan bakalan sapi potong. Pengadaan sapi potong. Di dalam pertemuan itu ada perjanjian, akan tetapi perjanjian itu perjanjian yang cacat dikarenakan di dalam perjanjian itu tersangka SEN tidak memiliki uji kelayakan investasi, tidak memiliki usaha ternak sapi dan tidak memiliki kandang. Di dalam perjanjian itu disepakati antara DD dan SEN yaitu pengadaan 95 ekor sapi dengan nilai 2.429.350.500 rupiah. Akan tetapi pada kenyataannya SEN tidak menepati dalam perjanjian, yaitu yang telah disepakati 95 ekor sapi, kenyataannya hanya 65 ekor sapi. Akibat dari perbuatan tersebut, negara dirugikan sebesar 1.465.818.500 rupiah. Simon Alfredo melaporkan. Percepatan vaksin booster di Kota Malang gencar dilakukan. Saat ini capaian vaksinasi booster di Kota Malang masih di angka 23% lebih. Meski capaian masih rendah, namun Dinas Kesehatan optimis vaksinasi booster sebagai salah satu syarat mudik akan terpenuhi. Hal ini dikatakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Dr. Husnul Muarif. Ia mengatakan bahwa vaksin sudah tersedia di klinik, puskesmas, dan gerai vaksin di Kota Malang. Meski demikian, namun vaksin masih terbatas. Untuk itu masyarakat dihimbau agar bisa datang ke klinik, puskesmas, dan gerai vaksin di Kota Malang untuk mendapatkan vaksinasi booster. Dinas Kesehatan Kota Malang selain vaksin jenis Pfizer yang telah didistribusikan dan disuntikan kepada masyarakat, juga mendapatkan pasokan Moderna sebanyak 5.000 dosis. Dan vaksinnya sudah didistribusikan ke fasilitas kesehatan yang ada di Kota Malang. Dr. Husnul mengatakan bahwa capaian vaksinasi dosis 3 di Kota Malang saat ini sudah mencapai 23% lebih.
Sejauh ini kendala yang dialami yakni distribusi vaksin dari Dinas Kesehatan Provinsi ke Kota Malang yang masih terhambat. Dr. Husnul juga optimis meski capaian vaksin booster masih rendah, namun vaksin ketiga sebagai syarat perjalanan mudik bisa terpenuhi. Vaksin kan sudah tersebar, didistribusikan di puskesmas, klinik, rumah sakit. Oke. Cuma memang terbatas jumlahnya, sehingga masyarakat warga bisa ke puskesmas, klinik, rumah sakit tadi untuk mendapatkan vaksin booster. Yang Pfizer sudah habis, kemarin dapat Moderna sekitar 5.000 dosis, itu sudah tersebar di ini Vaskes sudah. Per Senin kemarin ya? Per dapat kita Jumat, teman-teman mungkin ngambilnya hari ini ya. Nah, itu berarti akan sampai berapa lama yang 5.000 Moderna itu? Kan dibagi puskesmas, klinik, rata-rata satu vaskes sekitar 300-an. Kira- 200-300. Kalau kira- puskesmas sekitar 230. Kira-kira dengan menghabiskan Moderna itu nanti capaiannya berapa persen? Kemarin kan 20 sudah. Kalau ditambah 5.000 ya masih sedikit lah, mungkin 2-3%. Ini nanti kendalanya lebih ke apa sih, Dok? Kendalanya lebih ke ini, distribusi vaksin aja. Simon Alfredo melaporkan. Memasuki 2 hari awal puasa, jumlah kunjungan ke Pasar Pagi Kota Batu mengalami penurunan. Area luar dan dalam pasar ramai aktivitas tetapi tidak seramai pada hari biasa. Jumlah kendaraan yang terparkir dalam area pasar juga berkurang dan diperkirakan pembeli akan terlihat normal memasuki 10 hari menjelang Idul Fitri. Memasuki awal minggu pertama puasa, jumlah pengunjung Pasar Pagi Kota Batu mengalami penurunan dan tidak seramai beberapa hari sebelumnya. Area dalam dan luar Pasar Pagi terlihat tidak sepadat sebelum puasa, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang parkir. Saat ini memasuki hari kedua puasa, harga kebutuhan relatif stabil setelah mengalami kenaikan beberapa waktu yang lalu sebelum memasuki awal puasa, walaupun kenaikannya tidak signifikan. Sejak subuh, aktivitas pedagang dan pembeli sudah terlihat di Pasar Pagi area Stadion Brantas, Kota Batu untuk keperluan belanja pemenuhan kebutuhan berbuka puasa. Menurut salah seorang pegawai pasar menjelaskan, awal puasa ada penurunan pengunjung seperti tahun-tahun sebelumnya, dan pasar cenderung lebih sepi dari hari biasa. Pedagang berharap pada Ramadan tahun ini, pasar bisa semakin ramai dan harga bisa stabil, sehingga akan meningkatkan kunjungan pembeli. Di lokasi akibat hujan yang turun pada Minggu sore, beberapa titik jalan di area dalam pasar terlihat sedikit becek dan berkubang air hujan, sehingga cukup mengganggu aktivitas pengunjung pasar, khususnya para pejalan kaki. Saat ini masih melemah, Iya, turun gratis. turun Pak ya? Ya, Sampai berapa persen dibandingkan kondisi biasa Pak? 20%. Mulai hari pertama Ya, sepinya? kemarin, ya. Pak biasanya kalau sudah gini mulai normal, agak normal lagi kapan nih Pak? Agak normal biasanya puasa dapat 5 hari itu normal. Normal Pak ya? Ya. Puncaknya kapan ramainya lagi Pak? Banyaknya 20 hari puasa. ke atas Oh, itu, yang ya, menjelang hari ganjil Pak ya? Hari, ya, Berarti ya. untuk parkir juga sekarang berkurang Pak ya? berkurang banyak. Berkurang banyak, parkir Ya. mobil, parkir Ya. luar juga Pak ya? Tapi memang dari tahun ke tahun memang seperti ini Pak? Kalau iya, seperti ini walaupun di pasar saat dulu juga seperti ini Pak. Pak untuk harga-harga gimana sekarang? harga agak stabil aja. Stabil Pak ya, ketersediaan juga stabil Pak ya. Hujan Pak ya, agak Hujan, Pak. banyak juga Becek, ini ya. becek Pak ya. Becek. Pak sebagai warga masyarakat sebagai ini harapannya seperti apa nih Pak? Di Ramadan 2022 ini harapan apa? Harapannya ya normal-normal aja harga-harga itu. Iya, Bukan melonjak apalagi minyak iya. goreng. Nggak ada pandemi lagi Pak ya? Iya. Mudah-mudahan lebih aman lagi. Ya, lebih aman lagi. Iwan Ikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Berkurangnya stok sayuran dari petani ke pasar berdampak pada harga jual yang kembali mengalami kenaikan di Pasar Mantung, Kabupaten Malang. Sayuran ini sebagian didatangkan dari pasar lokal di Malang Raya dan harga diperkirakan akan stabil sampai dengan minggu pertama Ramadan. Beginilah yang terlihat di Pasar Sayur Mantung, Pujon, Kabupaten Malang.
Aktivitas petani dan pedagang sayur ini sudah mulai ramai sejak pukul 7 pagi. Kendaraan pengangkut sayuran silih berganti datang melakukan bongkar dan muat berbagai jenis sayuran. 2 hari puasa, volume sayuran yang masuk ke Pasar Mantung sudah mengalami penurunan dan tidak sebanyak beberapa bulan sebelumnya, sehingga berdampak pada naiknya harga sebagian besar komoditi sayur. Hal ini diakibatkan oleh faktor cuaca dan peningkatan permintaan, sehingga harga jual sebagian besar sayur mengalami kenaikan. Beberapa jenis sayuran yang mengalami peningkatan diantaranya kubis. Menurut salah seorang petani sekaligus penjual menjelaskan, harga jual sayuran mengalami kenaikan sejak beberapa hari yang lalu dan diperkirakan akan relatif stabil sampai 1 mingguan awal Ramadan. Di lokasi aktivitas pedagang dan pembeli terlihat cukup ramai sejak pagi, walaupun tidak sepadat pada hari biasa. Antrian kendaraan pengangkut sayuran memenuhi area pasar. Tidak hanya itu, petani dengan menggunakan sepeda motor masuk ke pasar dengan membawa berbagai jenis sayuran. Diperkirakan pasar akan semakin ramai pada 1 minggu sampai 10 harian menjelang Idul Fitri. Justru kalau hari pertama biasanya sejak dulu sampai sekarang itu hari pertama sampai hari ke-10 itu banyak yang masuk, banyak yang datang gitu, banyak yang membutuhkan sayur. Iya. Sebabnya dari petani stoknya tidak begitu banyak, sebabnya petani masih agak lemas pada pertama puasa. Untuk harga sendiri gimana Pak? Harga alhamdulillah Pak, ada peningkatan. Peningkatan ya? Kubis itu dulu dari 1.800 sekarang sudah 2.700. Kubis ya. Ini seledri Pak? Seledri kemarin itu dari 5.000 sekarang sudah mencapai 8.000. 8.000 lumayan tinggi Pak. Apalagi Pak yang agak tinggi naiknya? Ya semua. Babang pre itu ya naik 10.000. 10.000 Pak ya? Oh jadi harga lumayan Pak ya? Ya alhamdulillah. Naiknya. Tapi ini biasanya sampai puasa tanggal 10 lah. Puasa 10 hari ini. 10 hari. Setelah 10 hari? Setelah 10 hari ya banyak yang libur. Uangnya sebagian besar buat untuk beli jajan, beli pakaian, persiapan hari raya. Persiapan hari raya. Naik, harga bisa naik kalau sudah mau hari raya. Oh, 1 hari 2 hari raya baru naik lagi gitu. Tapi ini jumlah kendaraan yang masuk ini gimana? Dibanding hari biasa agak berkurang Pak? Karena ini masih agak banyak daripada kemarin, banyak sekarang. Oh kalau kemarin kemarin banyak libur. Persiapan kemarin ya? Iya. Iwan Hikmawan melaporkan. Menurutnya permintaan mawar potong pada awal puasa karena mulai terbatasnya kegiatan warga masyarakat. Saat ini pengiriman ke Bali yang masih ramai, sementara untuk beberapa kota di Jawa menurun drastis dan permintaan biasanya akan kembali normal setelah Lebaran. Beginilah yang terlihat di beberapa petani bunga yang sedang melakukan pengepakan untuk persiapan pengiriman bunga. Di kawasan Gunung Sari, Bumi Aji, Kota Batu, menjadi salah satu penghasil bunga mawar hias potong yang produktif. Bunga mawar potong ini biasanya dikirim ke Jakarta, Bali, Surabaya, Semarang, dan beberapa kota lainnya di Indonesia selain memenuhi kebutuhan pasar lokal. Memasuki awal puasa ini, permintaan mawar mengalami penurunan hingga 50%, dan kiriman ke Jakarta masih berhenti untuk beberapa hari, sementara kiriman ke Bali masih terbilang lancar. Pada awal puasa ini, untuk kegiatan yang membutuhkan mawar potong juga mengalami penurunan, seperti kegiatan resepsi pernikahan. Padahal ketersediaan mawar potong masih lumayan banyak, sehingga sering terjadi pasokan mawar banyak dan tidak terjual akibat turunnya permintaan. Menurut salah seorang petani bunga mawar di Gunung Sari menjelaskan, saat ini permintaan sudah turun sampai dengan minggu pertama puasa, dan memasuki pertengahan puasa, permintaan biasanya akan ada peningkatan walaupun tidak sebanyak pada hari biasa. Di lokasi terlihat petani sedang melakukan panen mawar potong untuk persiapan kiriman. Permintaan akan berlangsung normal setelah pertengahan puasa dan normal kembali setelah Lebaran. Permintaan mawar agak sepi di awal-awal puasa ini. Sejak kapan nih mulai sepinya? Ya mulai hari kemarin ini. Sabtu Minggu ya? Iya. Pak, berkurang berapa persen dibanding kondisi normal Pak, kondisi biasa? Kurang lebih 50%. Banyak juga Pak ya. Pak, berarti ini dibawa keluar ya? Kirim keluar ya? Iya. Saya dengar Jakarta kemarin nggak ngirim ya katanya? Iya, nggak kirim. Ya. Sampai sekarang? Iya. Berarti yang kirim kemana ini? Ke Bali sama Semarang, Jogja. Juga. Pak, untuk kebutuhan lokal gimana untuk lokal? Bisa kan ada nikahan dan sebagainya? Ya sama aja, sama. Sepi juga? Sepinya. Kira-kira ini mulai kelihatan agak ramainya lagi kapan nih kira-kira? Kira-kira mulai awal pertengahan puasa. Sampai malam 20-an. Oh gitu, ramai ya Pak ya? Mulai kelihatan ramainya Pak ya? Iwan Hikmawan melaporkan.
Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Momen bulan Ramadan dimanfaatkan oleh pemerintah Kota Malang untuk mendekatkan diri sekaligus menjaring aspirasi dari masyarakat melalui Safari Ramadan. Di awal bulan Ramadan, pemerintah Kota Malang menggelar Safari Ramadan dengan berkeliling dari masjid ke masjid. Safari Ramadan dengan berkeliling dari masjid ke masjid digelar oleh pemerintah Kota Malang, di mana melalui Safari Ramadan, Wali Kota mengunjungi sejumlah masjid di Kota Malang. Selain untuk lebih dekat dengan masyarakat, juga sekaligus menjaring aspirasi dari masyarakat di Kota Malang. Hari pertama Safari Ramadan dari Pemkot Malang berlangsung di Masjid Ibnu Sina, Jalan Veteran Kota Malang. Wali Kota Malang Sutiaji yang didampingi sejumlah kepala OPD berkunjung ke masjid tersebut untuk melaksanakan sholat Isya sekaligus mengikuti ceramah sebelum sholat tarawih. Dalam ceramahnya, Wali Kota Malang Sutiaji mengajak umat muslim agar di momen bulan suci Ramadan lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengisi ceramah di Masjid Ibnu Sina Jalan Veteran, Wali Kota Malang mengatakan, Masjid Ibnu Sina sudah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Wali Kota berharap agar masjid yang bersebelahan sejumlah pusat keramaian ini menjadi tempat untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara sholat tarawih di Masjid Ibnu Sina berlangsung mengambil 20 rakaat dan 3 witir. Jamaah juga khusyuk mengikuti sholat tarawih hingga selesai. Masjid ini termasuk taat prokes, Mas. Dari awal kemarin, sekarang kan sudah mulai ada pelonggaran. Sehingga saya terima kasih. Yang kedua ini termasuk benteng. Sehingga benteng mengingat, kalau ada apa-apa kamu ingat udah masjid kan tempat sujud, ya. Tempat sujud supaya kita bukan hanya di tempat sini, di mana-mana kita ingat bahwa kita ini ada dua mana-mana. Jadi satu yang ini harapan kami. Jadi ini simbol kan itu di tengah jalan ada tokoan, ada transport, ada matos, dan juga jadi pengingat. Dan tadi saat taat dari pengingat, ini PR saya nanti akan ingin membantu yang bisa gimana Simon Alfredo melaporkan.